السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد, kita melangsungkan barakallahu fikum membaca tafsir As-Sa'di dan kita berada pada surat Asy-Syura ayat ke-48. Tentu sebelumnya ada kata yang perlu saya ucapkan kepada tulabul ilm, talabah. Saya tahu kalau mereka sedang capek karena seharian bekerja. Ya, namun kita ingin bersekutu bersama ikhwanuna fi hadzal khair, ingin bersarikat bersama ikhwanuna di dalam majlis yang semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesabaran kepada antum. Barakallahu fikum. Qala Allah Azza wa Jalla fi kitabih, fa in a'radu fama arsalnaka alaihim hafidha in 'alaika illa al-balagh wa inna idza adaqna al-insana minna rahmatan fariha biha wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim fa innal insana kafur. Lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukura aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa in a'radu, jika mereka berpaling, fama arsalnaka alaihim hafidha, maka kami, kata Allah Azza wa Jalla, tidak mengutus engkau atas mereka sebagai penjaga. In 'alaika illal balagh, tiadalah atas engkau kecuali menyampaikan. Wa inna idza adzaqnal insana minna rahmatan fariha biha. Setelah Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa engkau wahai Muhammad bukan orang yang bertanggung jawab atas mereka kalau mereka berpaling. Dosa ya dosa mereka. Barakallahu fikum, paman beliau kufur, ingkar, ya, ibu beliau, bapak beliau mati, meninggal dunia dalam keadaan kufur kepada Allah Azza wa Jal. Orang-orang dekat beliau, maka tidak ada urusannya dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Karena tiadalah tugas engkau kecuali bala, hanya menyampaikan. Allah setelah itu menyebutkan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan akan tabiat manusia. Dan sesungguhnya kami apabila merasakan kepada setiap manusia rahmat, kami berikan padanya rahmat, fariha biha, dia menjadi orang yang angkuh dan sombong, bersenang ria hanya karena nikmat itu.
Wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim, dan apabila menimpa mereka kejelekan disebabkan apa yang telah diperbuat oleh tangan-tangan mereka, fa innal insana kafur, maka sesungguhnya manusia itu adalah banyak ngeyel, banyak ingkarnya, banyak kufurnya. Kata Allah Azza wa Jalla, lillahi mulkus samawati wal ardh, bagi Allah kerajaan langit dan kerajaan bumi. Yakhluqu ma yasha, Dia Allah Azza wa Jalla menciptakan apa yang dikehendakinya. Yahabu liman yasha'u inatha, Dia Allah memberikan kepada siapapun yang dikehendakinya anak wanita. Yahabu liman yasha'u inatha, Dia Allah yang berkehendak. Wa yahabu liman yasha'u dzukur, dan Dia Allah memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki anak lelaki. Au yuzawwijuhum dhukranan wa inatha, atau Allah Azza wa Jalla memberikan pasangan kepada mereka, ada laki-laki dan juga ada perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, dan Dia Allah menjadikan siapa yang dikehendakinya aqima, mandul, tidak bisa beranak. Innahu alimun qadir, sesungguhnya Dia Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Kita lihat tafsirnya, barakallahu fikum. Kata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, فَإِنْ أَعْرَضُوا عَمَّا جِئْتُمْ بِهِ بَعْدَ الْبَيَانِ التَّامِ, jika mereka berpaling dari apa yang engkau bawa setelah adanya penjelasan yang sempurna, kalaupun mereka berpaling wahai Rasul Allah, فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا, maka kami, kata Allah Azza wa Jal, tidak mengutus engkau kepada mereka itu sebagai hafiz. Apa maksudnya? Tahfadhu a'malahum, Anda menjaga amal-amal mereka. Wa tus'alu anha, dan Anda ditanya tentang amalan mereka. Enggak, Anda itu tidak diutus demikian, ya, menjaga perbuatan mereka atau ditanya tentang perbuatan mereka. Anda diutus bukan untuk hal itu. In alaika illal balagh, tiadalah atas engkau sebuah kewajiban kecuali menyampaikan. Fa idza addaita ma alaik, apabila engkau telah menunaikan apa yang diwajibkan atas engkau dari tugas menyampaikan, apabila engkau telah menunaikan kewajiban engkau menyampaikan, faqad wajaba ajruka 'ala Allah, maka sungguh telah pasti pahala buat engkau ada di sisi Allah. Sawa'un istajabu am a'radu, apakah mereka itu mau menerima ajakan engkau, seruan engkau, nerima, am a'radu, ataukah mereka itu berpaling, tetap Anda mendapatkan pahala. Mereka kufur, tidak ada urusannya dengan itu. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengatakan, wala yahzunkal ladzina kafaru, ay wala yahzunkal ladzina kafaru,
Jangan menjadikan engkau bersedih orang-orang yang melakukan kekufuran. Jangan menjadikan engkau bersedih. Barakallahu fikum. Mereka menjawab ajakan engkau, seruan engkau, atau mereka menolak seruan engkau, engkau pasti mendapatkan pahala di sisi Allah. Wa hisabuhum 'ala Allah alladhi yahfazu 'alaihim saghira a'malihim wa kabiraha wa zahiraha wa batinaha. Perhitungan mereka ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Dia Allah yang menjaga atas mereka amalan-amalan kecil yang mereka lakukan dan juga kabiraha, amalan-amalan besar. Allah yang membikin perhitungan dengan mereka. Wa zahiraha, amalan-amalan yang nampak, wa batinaha, atau amalan yang tidak nampak. Allah yang akan menghisab, memperhitungkan, kata beliau. Thumma dzakara ta'ala halatal insan. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan kondisi al-insan, yaitu manusia. Thumma dzakara ta'ala halatal insan. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan kondisi manusia bagaimana? Wa annahu idza adaqahu rahmatun min sihhati badanin wa rizqi raghadin wa jahin wa nahwihi fariha biha. Apabila manusia itu merasakan sebuah rahmat, dia mendapatkan rahmat seperti sehatnya badan, rezeki yang tertuangkan tumpah banyak, maksudnya ragat, atau dia punya wajahin kedudukan, atau selain itu dari rahmat kasih sayang Allah Azza wa Jalla, fariha biha, fariha farhan maksuran 'alaiha la yata'addaha. Kata beliau, maka dia bergembira yang sangat terbatas hanya pada kesenangan itu atau rahmat itu, tidak lebih dari itu. La yata'addaha, tidak lebih. Senang dapat nikmat, ternyata nikmat itu tidak menjadikan dia ingat kepada Allah, tidak menjadikan dia semakin dekat dengan Allah, tidak menjadikan dia orang yang bersyukur. La yata'addaha, tidak lebih dari itu. Wa yalzam min dzalika tuma'ninatuhu biha. Maka berkonsekuensi setelah dia senang mendapatkan nikmat itu, ya dia tenteram dengan nikmat itu saja. Senang bawaannya, cerita sana sini, ya akhi ana dapat ini, ya akhi ana diberikan rezeki oleh Allah demikian. Wah, cerita, tenteram cuma dengan nikmat itu. Wa i'raduhu 'anil mun'i. Namun dia berpaling dari yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya sebatas itu. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi hanya sebatas itu dia mendapatkan nikmat lalu bersenang ria senang, tetapi tidak lebih, tidak keluar, tidak berbuah nikmat itu untuk dia kemudian mengingat kepada yang memberi nikmat, yaitu Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya kata beliau, wa in tusibhum sayyi'atun aw marad aw faqrun aw nahwuhuma. Apabila menimpa manusia itu kejelekan, sakit contohnya, atau kefakiran,
atau yang semisal dengan itu au nahwuhuma, apa saja yang itu merupakan bentuk sebuah musibah, bima qaddamat aydihim, padahal musibah itu terjadi karena ulah tangan mereka, fa innal insana kafur, maka manusia itu kafur. Apa maknanya di sini kata beliau? Tabi'atuhu kufranun ni'matis sabiqah. Ternyata tabiat manusia itu adalah kufur terhadap nikmat yang telah lewat. Ya, diberikan kesehatan sekian bulan, taruhlah setengah tahun, Masya Allah. Tidak pernah pilek, tidak pernah panas, tidak pernah barakallahu fikum batu, dan semisalnya. Ternyata setengah tahun dia mendapatkan itu, kenikmatan sehat. Setengah tahun, ternyata Allah berikan sakit, barakallahu fikum, hanya 1 bulan. Taruhlah 1 bulan, lama. Seminggu atau 3 hari, dia lupa nikmat yang telah diperoleh dari Allah Azza wa Jalla. Ini tabiatnya manusia. Barakallahu fikum. Ya, tabi'atuhu kufranun ni'matis sabiqah. Tabiat manusia itu lupa, dia kufur terhadap nikmat-nikmat yang telah lewat. Wattasakhutu lima asabahu minas sayyi'ah. Setelah itu dia benci, dia tidak suka, dia murka terhadap apa yang menimpanya dari kejelekan. Ini tabiatnya manusia, barakallahu fikum. Ya, tentu di saat disebutkan tabiat-tabiat kita, maka itu semuanya adalah panggilan untuk kita berbenah. Semuanya itu ada pada diri kita. Maka disebutkan kita sifat-sifat itu, atau kita pelajari sifat-sifat kita, agar kita bisa berbenah, memperbaiki diri. Ya, sama juga ketika kita menemukan ayat bahwa manusia itu zaluman jahula, banyak melakukan kezaliman dan banyak melakukan kejahilan, praktek-praktek kebodohan. Tentu penyebutan tabiat manusia yang seperti ini adalah agar kita sadar. Sadar maksudnya melakukan pembenahan terhadap diri kita. Jahil berarti kita harus belajar. Banyak zalim berarti kita dituntut untuk melakukan amal soleh. Sebagai Imam As-Sa'di atau Imam Ibn Qayyim rahimahullah menjelaskan, kalaupun manusia itu sudah melakukan amal soleh, ternyata tetap ada perbuatan zalim yang dia perbuat. Kalaupun manusia itu adalah alim, belajar ilmu, di sana akan ada ketidaktahuan dia, barakallahu fikum, atau kejahilan dia, rahimani wa rahimakumullah. Subhanallah. Jadi ini tabiat manusia. Keberikutnya pada tafsir ayat yang ke-49 dan 50 terkait dengan bagaimana Allah Azza wa Jalla lah yang berkuasa untuk membagikan, ya, yaitu karunia anak. Ada yang diberikan laki, ada yang diberikan perempuan, ada dua-duanya, ada laki, ada perempuan. Bahkan ada dari hamba-hambanya yang aqimah, yaitu mandul, baik laki-lakinya atau perempuannya. Kata beliau, hadhil ayatu fiha al-ikhbaru an si'ati mulkihi ta'ala. Di dalam ayat ini
ada informasi, pemberitahuan tentang keluasan kekuasaan Allah Azza wa Jalla an si'ati mulkihi ta'ala, tentang luasnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nufud tasarrufihi fil mulk fil khalqi lima yasha, dan terlaksananya apa yang Allah ingin perbuat pada kerajaannya, ya, fil mulk, pada miliknya, terkait dengan makhluk, lima yasha, apa saja yang Allah kehendaki. Nufud, terlaksana, ya, nufudhu tasarrufihi fil mulk fil khalqi lima yasha, tetap akan terlaksana perbuatan Allah terhadap miliknya dari makhluk ini, apa yang Dia kehendaki pasti terlaksana. Wa tadbiri li jami'il umur, dan pengawasan terhadap semua perkara terlaksana. Barakallahu fikum. Sehingga apapun yang terjadi di dalam hidup kita, bahwa itu adalah kehendak Allah. Keberikutnya, kita tidak pernah akan lepas dari pengaturan Allah Azza wa Jalla. Kita mau begini, ternyata enggak jadi. Kita bercita-cita melakukan azam, persiapan lengkap, ternyata enggak jadi. Allah Azza wa Jalla yang mengatur. Barakallahu fikum. Kata beliau, hatta anna tadbirahu ta'ala min umumihi annahu yatanawalul makhluqata anil asbabi liwiladatil aulad. Ya bunai, kata beliau, barakallahu fikum, bahkan termasuk dalam bentuk pengaturan Allah yang bersifat umum, mencakup penciptaan Allah terhadap sebab-sebab kelahiran anak. Ya, mungkin para dokter telah, barakallahu fikum, menggali, oh, hormon ini adalah lebih banyak lelaki. Ternyata ya tidak juga. Kalau Allah menghendaki ini dititipkan anak wanita, apapun keputusan dokter, ya, tidak akan bisa, barakallahu fikum, ya, terlaksana atau terwujud di luar kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Fallahu ta'ala huwa alladhi yu'tihim minal awladi ma yasha. Dia Allah Azza wa Jalla yang memberikan kepada mereka anak-anak ma yasha, apa yang Allah kehendaki. Faminal khalqi man yahabu lahu inata. Di antara makhluk ini ada yang Allah berikan kepadanya inasan, anak-anak wanita. Anak kepingin anak lelaki tapi dikasih wanita. Misalkan kecewa bawaan. Ya, barakallahu fikum. Atau sebaliknya, kepingin punya anak wanita tapi laki dikasih. Besoknya laki dikasih, kepingin laki dikasih. Atau begitu sebaliknya, wanita kepingin laki, wanita dikasih. Barakallahu fikum. Ini semuanya adalah kehendak Rabbul Izzah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang memberikan anak wanita-wanita. Wa minhum mayyahabu lahu dzukura. Di antara mereka hamba ini, makhluk ini, ada yang Allah berikan anak semuanya lelaki, tidak ada wanita. Barakallahu fikum.
Wa minhum man yuzawwijuhu ay yajma'u lahu dzukuran wa inatha. Di antara mereka ada yang Allah Azza wa Jalla berikan anak berpasangan. Yaitu Allah menghimpun buat dia ada laki-laki dan ada perempuan. Wa minhum may yaj'aluhu aqiman la yuladulah. Di antara mereka ada yang Allah jadikan mandul, yang tidak ada anaknya sama sekali. Baik itu adalah wanitanya atau barakallahu fikum lelakinya. Semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang punya keputusan. Kemudian beliau mengatakan innahu alimun bikulli syai'in qadirun ala kulli syai'. Dia Allah Azza wa Jalla maha mengetahui terhadap segala sesuatu dan qadir maha berkuasa atas segala sesuatu. Fayatasarrafu bi'ilmihi wa itqanihil asya. Dia Allah Azza wa Jalla berbuat dengan ilmunya dan dengan tentu kehebatan Allah Azza wa Jalla, itqannya Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat segala sesuatu. Disinilah letaknya barakallahu fikum jiwa yang benar-benar berakidah kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak akan pernah putus asa. Apapun yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam hidup ini, dia tetap tegar untuk menghadapinya. Dia tetap berjiwa besar untuk menghadapi segala apa yang itu bisa dari kemungkinan-kemungkinan hidup yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah berupaya dengan pelan-pelan, ya Allah, jatuh, patah kakinya. Sudah berupaya dengan semaksimal mungkin, barakallahu fikum, untuk menjaga kepalanya, tutup dengan helm. Ternyata geger. Artinya kepalanya barakallahu fikum kena benturan, meninggal dunia. Semuanya ada. Nah, di saat kita benar-benar berada pada akidah yang murni atau yang suci, yang benar, yang lurus, kita punya kesiapan untuk menerimanya. Apapun yang akan terjadi di dalam hidup. Maka kalau itu merupakan sebuah hal yang jelek, maka dia berupaya untuk melakukan koreksian. Mungkin karena dosa yang dia perbuat. Mungkin banyak kesalahan yang dia lakukan sehingga dia beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, menjadikan ujian kejelekan itu, padahal itu akibat tangan dia, untuk bisa meraup nilai dari Allah Azza wa Jalla. Dia sabar, dia ridha menerimanya. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, ini terkadang yang kelemahan mungkin pada diri kita karena iman kita, ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika ada ujian dan cobaan, maka sempit dada ini. Subhanallah, barakallahu fikum. Maka rahimani wa rahimakumullah, dengan kita belajar akidah, dengan kita belajar tauhid, maka inilah yang akan menjadikan kita berani untuk menghadapinya. Mungkin sekarang terasa bagikan pukulan berat menimpa engkau, atau sebuah problem besar. Tapi ketika engkau melihat kepada Allah Azza wa Jalla yang menurunkan ujian di dalam hidup, hilang itu semua.
kembali lagi normal, kembali lagi bersemangat, kembali lagi untuk berbuat, kembali lagi untuk melakukan usaha menghadapi ujian-ujian itu. Barakallahu fikum. Di sini letaknya orang yang beriman kepada Allah, dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala selalu. Barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah. Maka apapun yang akan terjadi di dalam hidup itu merupakan sesuatu yang sudah ada di dalam suratan. Apa saja yang Allah kehendaki dan maukan untuk terjadi, tidak ada satu kekuatan pun yang akan bisa menyetopnya, bisa menolaknya. Barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu, ayat yang seperti ini sesungguhnya membangkitkan semangat kita untuk kemudian selalu ingin memperoleh nilai sebesar apapun ujian yang kita dapatkan. Mungkin ujian itu tidak ada pada diri kita, atau tidak menimpa keluarga kita, tapi datangnya dari orang lain. Kita terus dituntut untuk menjadikan ujian dan cobaan itu bernilai di sisi Allah Azza wa Jalla amal saleh. Memang berat, berat. Maka oleh karena itu, bagaimana Allah Azza wa Jalla menjadikan Nabi sebagai tauladan dalam semua sisi. Beliau pemimpin, beliau rasul, diuji dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Semuanya dihadapi dengan akhlak yang agung dan mulia, tidak keluar jalur. Barakallahu fikum. Semua ujian itu diangkat oleh Allah Azza wa Jalla melalui titipan hal-hal yang besar pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keikhlasan dia untuk menghadapi ujian itu di dalam memikul amanat yang besar. Tawakal beliau yang sangat-sangat tinggi. Barakallahu fikum. Ketiga, kesabaran yang sangat tinggi. At-thiqatu binasrillah. Percaya akan bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla itu pasti datang. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka sekali lagi, disinilah letaknya kita terus belajar akidah, belajar tauhid, menjaga keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jatuh bangunnya kita dalam sebuah amalan lahiriah atau batiniah, jatuh bangunnya kita itu merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang harus kita syukuri. Tidak dijatuhkan jatuh sejauh-jauhnya, tetapi diberikan kesempatan untuk bangkit kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla terus memberikan bantuan dan pertolongan kepada kita semuanya untuk kemudian memiliki kesiapan menghadapi ujian dan cobaan bagaimanapun besarnya. Barakallahu fikum. Kita ingin mendapatkan nilai di belakang ujian dan cobaan itu. Walaupun mungkin orang lain yang dicoba, orang lain yang diuji, atau dari orang lain ujian itu, kita berharap di saat kita, kalaulah itu merupakan sebuah problem, kita menabarkan diri, menyodorkan diri, atau tampil untuk menyelesaikannya, maka itu adalah amal besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Semoga kita diberikan kesabaran, lalu kemudian Allah berikan jalan keluar, dan Allah Azza wa Jalla membantu kita di dalam menyelesaikannya. Itulah harapan kita. Rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
Sekali lagi barakallahu fikum kepada tulabul ilm, ya sabar atas kelelahan dan kecapean. Kita ingin bersyarikat bersama ikhwanuna di dalam mendulang barokah majalisul ilm. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bis-shawab wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.